Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dan kita bersyukur kepada Allah dijauhkan dari berbuat maksiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Perlu kita pahami bersama bahwa manusia yang ada di jagat raya ini, manusia yang ada di dunia ini, jika dibedakan hanya menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang akan. Kelompoknya orang yang akan dimasukkan dalam nerakanya Allah yang penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompoknya orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini masuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang yang dimuliakan oleh Allah dan yang akan dimasukkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Bagaimanakah cirinya orang yang akan dimasukkan dalam nerakanya Allah? Bagaimanakah cirinya kelompok orang yang akan dimasukkan dalam nerakanya Allah? Dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, jadi orang yang hina, orang yang tercela, orang yang akan disiksa oleh Allah di neraka, itu orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu orang yang durhaka pada Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang melanggar apa yang ditentukan oleh Allah. Itulah orang yang melampaui batas. Di dalam surat An-Nisa atau surat nomor 4 pada ayat 14 insyaallah Allah jelaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'atta hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang durhaka pada Allah, durhaka pada Rasul, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan dimasukkan dalam neraka yang kekal selama-lamanya dan penuh dengan penderitaan. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sisa hidup di dunia ini yang hanya tinggal beberapa saat, mungkin hitungan hari, mungkin hitungan minggu atau bulan atau tahun. Yang jelas di dunia ini sementara. Orang yang akan dimasukkan dalam nerakanya Allah yang penuh penderitaan, itu orang yang melampaui batas, orang yang durhaka pada Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang melanggar apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita berjuang,
kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari durhaka pada Allah dan Rasul, dan kita hindari melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kelompok atau golongan orang yang kedua, yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Itulah cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya, wahai saudaraku, rahimakumullah wa ghafarakumullah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing pada kita semuanya, sehingga hidup kita di dunia yang sementara ini, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Kita berusaha untuk taat pada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 132, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa ati'u, dan taatlah kalian Allah pada Allah, war rasula, dan pada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan lisan kita untuk taat pada Allah dan Rasul. Kita gunakan penglihatan kita untuk mentaati Allah dan Rasul. Kita gunakan pendengaran kita untuk taat pada Allah dan Rasul. Hindari menggunakan lisan untuk bermaksiat atau durhaka pada Allah. Hindari menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hindari menggunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kita gunakan jiwa raga kita dan harta benda kita hanya untuk taat pada Allah dan Rasul. Sebab janjinya Allah, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian pada Allah dan pada Rasul, agar kalian dirahmati oleh Allah. Ciri orang yang dirahmati oleh Allah itu selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Makanya nikmat yang sangat besar dari Allah itu antara lain, selama kita hidup di dunia ini mendapat rahmatnya Allah, ada kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik. Tetapi kesulitan selalu dihalangi oleh Allah jika ada keinginan untuk berbuat maksiat. Itulah nikmat yang sangat besar. Bukan banyaknya harta benda, bukan tingginya pangkat dan jabatan, bukan, wahai saudaraku. Nikmat yang sangat besar dari Allah itu mendapat rahmatnya Allah. Dan ciri orang yang dirahmati Allah itu mudah berbuat baik. Lisannya mudah dipakai untuk berkata yang benar, yang baik. Terhindar dari mengumpat dan mencela saudaranya. Terhindar dari mencaci maki saudaranya. Penglihatannya juga dipakai untuk melihat sesuatu yang dirahmati Allah, sesuatu yang mendapat rahmatnya Allah. Hindari menggunakan mata untuk melihat yang dimurkai oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah. Sisa hidup kita di dunia ini, mari wahai saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, semua jiwa raga dan harta benda yang Allah titipkan pada kita, mari kita pakai
untuk mentaati apa yang diperintah Allah dan Rasul-Nya. Sebab janji Allah pasti benar. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Begitu nikmatnya hidup ini jika diberi kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik. Sikap kita pada istri baik, pada anak baik, pada tetangga baik, pada teman seperjuangan baik. Kita berusaha untuk mengisi sisa hidup di dunia ini selalu dalam berbuat baik. Dan hindari sedetik pun kita pakai berbuat maksiat. Sebab kebaikan yang kita jalankan, kemaksiatan yang mampu kita tinggalkan, manfaatnya akan kembali pada diri kita masing-masing. Bukan untuk Allah, wahai saudaraku. Apapun kebaikan yang kita lakukan, dan apapun kemaksiatan yang mampu kita tinggalkan, manfaatnya akan dikembalikan oleh Allah pada diri kita masing-masing, bukan untuk Allah. Orang yang menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan. Jadi, perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, manfaatnya Allah langsung berikan di dunia. Akan tapi sempurnanya pahala diberikan oleh Allah di akhiratnya. Perbuatan baik akan menjadi mudah untuk berbuat baik yang lainnya. Kebaikan yang kita lakukan pada jam ini akan memberi kemudahan pada jam yang lain untuk berbuat baik. Kemampuan kita yang diberikan oleh Allah untuk menghindari kemaksiatan pada jam ini, maka jam berikutnya Allah pun akan memberi kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu balasan di dunianya dan diberi ketenangan. Orang yang takwa pasti jiwanya tenang. Orang yang mendapat rahmatnya Allah pasti jiwanya tenang. Apapun persoalan yang menimpa pada dirinya, Allah akan memberikan jalan keluar. Sehingga orang yang dirahmati Allah itu apapun keadaannya tetap punya jiwa yang tenang. Karena bersama dengan Allah Tuhannya. Mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan Allah, diberi kemudahan Allah, selalu berbuat baik, selalu taat pada Allah dan Rasul, selalu. Jadi setiap detik yang kita lewati, mudah-mudahan terisi dengan taat pada Allah dan Rasul, dan terhindar dari durhaka pada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.